Dinda Selina Aliariza dengan nomor induk mahasiswa 0402042218 dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi saya yaitu Mitra Dakwah. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah, serta Ibu Ati Nur Syafa MKomI dan Ibu Baiti Rahmawati MSOS, serta tidak lupa Bapak Muhammad Husnan SSOS selaku asisten dosen yang telah membimbing saya untuk bisa menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Dalam pembahasan materi saya ini akan mencakup 4 poin utama. Yang pertama, pengertian mitra dakwah. Yang kedua, mitra dakwah perspektif teologis. Yang ketiga, mitra dakwah perspektif sosiologis. Dan yang keempat, prioritas mitra dakwah. Langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian mitra dakwah. Mitra dakwah bisa diartikan sebagai sasaran dakwah, baik itu individu ataupun kelompok, baik itu Islam maupun non-Islam, atau dengan kata lain, mitra dakwah adalah seluruh manusia. Pengertian lain mengenai mitra dakwah terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Saba ayat ke-28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran Surat Saba ayat ke-28. Istilah mitra dakwah ini digunakan karena dinilai lebih baik daripada menggunakan istilah objek dakwah. Dari berbagai golongan umat manusia ini, kita menelusuri karakter mereka sebagai penerima dakwah. Saat ini kita akan memasuki ke materi kedua, yaitu mitra dakwah perspektif teologis. Ada 2 pembahasan teologis mengenai mitra dakwah. Yang pertama, sejauh mana dakwah telah menjangkau mereka, dan yang kedua, bagaimana klasifikasi keimanan mereka setelah menerima dakwah. Dari sisi sejauh mana dakwah bisa diterima, Basyam Al-Syahbag membaginya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang pernah menerima dakwah. Kelompok ini sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu mereka yang menerima dakwah dengan sepenuh hati, atau bisa disebut dengan orang mukmin. Kelompok yang kedua yaitu menolak dakwah, atau bisa disebut dengan kafir. Dan yang ketiga yaitu mereka yang pura-pura menerima dakwah, atau bisa disebut dengan orang munafik. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok yang belum pernah menerima dakwah. Kelompok ini terbagi menjadi 2. Pertama, yaitu orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, yaitu orang-orang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu, kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mengenal Islam dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan. Sudah memasuki ke materi yang ketiga, yaitu mitra dakwah perspektif sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kajiannya, mitra dakwah dapat dibahas melalui 2 sudut pandang, yaitu manusia secara individu dan manusia secara kelompok. Jika dilihat dari sudut pandang individu, Kiai Haji Bisri Mustafa membuat 7 macam manusia dengan statusnya yang terkait dakwah. Pertama, yaitu masyarakat awam.
Yang kedua yaitu masyarakat pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga pejabat pemerintah. Yang keempat golongan non-muslim. Yang kelima pemimpin golongan atau ketua suku. Yang keenam kelompok hartawan. Dan yang ketujuh yaitu para ulama dan cendekiawan. Jika dilihat dari sudut pandang kelompok, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok yang teratur, yaitu ada hubungan yang sangat erat antar anggotanya dan ada pula hubungan yang kurang akrab. Kemudian yang kedua, kelompok tidak teratur, contohnya seperti kerumunan, publik, dan massa. Selain itu, mitra dakwah dapat digolongkan berdasarkan ketenagakerjaan, pekerjaan, penghasilan, dan penguasaan sumber ekonomi. Saat ini kita memasuki materi yang keempat, yaitu prioritas mitra dakwah. Yang dimaksud dengan prioritas mitra dakwah ialah orang-orang yang diutamakan untuk diberikan dakwah. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, keluarga, dan yang kedua, masyarakat umum. Dalam Islam sendiri terdapat 3 macam bentuk keluarga. Yang pertama, anggota keluarga yang menjadi tanggungan nafkah atau biaya hidup sehari-hari, serta diharamkan menikahinya. Contohnya, ayah, ibu, anak kandung, atau bisa disebut sebagai keluarga inti. Kemudian yang kedua, yaitu anggota keluarga yang tidak menjadi tanggungan pemberian nafkah, namun haram dinikahi. Contohnya, keponakan, paman, dan bibi. Dan yang ketiga, anggota keluarga yang memiliki hubungan nasab yang dekat tetapi boleh dinikahi serta tidak menjadi tanggungan nafkah semacam saudara sepupu. Mitra dakwah yang diprioritaskan yaitu masyarakat umum, di mana dapat berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Pertama, usuliyah wal furu'iyah, yaitu merupakan mitra dakwah yang membutuhkan informasi tentang masalah keislaman. Yang kedua, al-mamat wa al-hayat, yaitu orang yang diduga ajalnya lebih dekat akan lebih diprioritaskan. Yang ketiga, al-amir wa al-wazir, yaitu pemimpin tertinggi akan lebih diprioritaskan. Yang keempat, yaitu mukallaf wal ghairu mukallaf, yaitu berdakwah kepada orang dewasa yang telah terbebani oleh kewajiban agama. Dan yang kelima yaitu mu'allaf wal ghairu mu'allaf, yakni orang yang baru masuk Islam atau biasa disebut mu'allaf akan lebih diutamakan daripada orang yang telah lama masuk Islam atau ghairu mu'allaf. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi mitra dakwah. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.